Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Tari, BP 181025-2016 dari kelas Mikrobiologi Proteksi D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan soal alga. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, alga sangat memiliki peranan yang terpenting, yang sangat penting di bidang kehidupan. Bukan hanya di bidang pertanian, di bidang yang lain pun, seperti industri makanan, alga ini sangat-sangat berperan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, alga itu merupakan protista eukariotik yang berklorofil. Karena dia berklorofil, sehingga dia dapat menghasilkan makanannya sendiri, dan ukurannya pun sangat beragam, mulai dari yang bersifat uniseluler yang berukuran antara 5-10 mikrometer sampai kepada ukurannya yang raksasa atau multiseluler, yaitu yang berukuran sepanjang 3 meter. Nah, selanjutnya alga ini juga ada yang hidup di air yang terapung-apung. Itu merupakan contoh dari fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan bagi organisme lain. Selanjutnya yaitu alga merupakan protista eukariotik yang mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran inti sel. Nah, benda-benda yang ada di dalamnya seperti pati, tetesan minyak, dan vakuola. Selanjutnya, di dalam matriks kloroplas ini terdapat gelembung-gelembung yang dinamakan dengan membran yang dinamakan dengan tilakoid. Nah, yang berisikan klorofil dan pigmen-pigmen yang merupakan situs reaksi cahaya pada fotosintesis. Selanjutnya, reproduksi. Nah, alga ini berproduksi bisa secara aseksual dan bisa juga secara aseksual. Nah, pada perkembangbiakan secara aseksual, yaitu mencakup pembelahan biner sederhana seperti yang dijumpai pada bakteri. Sedangkan pada reproduksi secara seksual, dia disebut sebagai konjugasi gamet dan menghasilkan zigot. Nah, apabila gamet-gamet yang dihasilkan itu serupa, maka dia dinamakan dengan isogami. Nah, selanjutnya, sebaliknya, apabila gamet-gamet yang dihasilkannya itu berbeda, maka dia dinamakan dengan heterogami. Pada reproduksi alga ini, semakin tinggi tingkatan alga, maka gamet atau sel kelaminnya itu dapat dengan mudah dibedakan. Klasifikasi. Nah, alga ini bisa kita kelompokkan atau klasifikasikan berdasarkan pigmen, produksi makanan cadangan, flagel, dinding sel, organisasi sel, dan reproduksinya. Selanjutnya kita membahas cyanobacteria atau ganggang hijau biru, di mana dia merupakan bentuk ganggang yang paling sederhana, sering dianggap sebagai organisme antara yang mirip dengan bakteri dan tumbuhan. Yang kedua yaitu ada ganggang hijau atau chloropopita, di mana kebanyakan kita dapat temukan pada air tawar ataupun air laut dan di darat, serta mempunyai pironoid, yaitu pusat pembentukan pati dan lemak. Selanjutnya ada rhodopita atau ganggang merah atau red alga, di mana ia mengandung klorofil A, D, dan karotenoid, xanthophyllis, dan phycobilins. Selanjutnya ada ganggang coklat atau Paepice, dan yang terakhir ada chrysopicopita atau ganggang coklat atau keemasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat alga. Nah, apa sih manfaat alga di bidang kehidupan? Nah, selain dia berperan di bidang pertanian, dia juga sangat-sangat berperan dalam bidang-bidang lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, dia sangat berperan di bidang industri dan makanan. Kemudian, manfaatnya yang pertama itu tanah diatom atau sisa-sisa ganggang yang telah mati yang terkumpul selama kurun waktu geologis. Selanjutnya, itu untuk membuat bahan penginsulasi panas dan beberapa macam filter. Selanjutnya, si alga ini juga memiliki peranan yang penting pada industri-industri atau bidang